Baik sahabat Quran, kita lanjut lagi qiraatut tajwidil Quran pada surah An-Nasr ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Waw huruf bibir, ro ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian belakang. Karena ro-nya berharokat fathah, maka hukumnya tebal atau tabkhim. Ada hamzah berbentuk alif atau hamzah kotok yang keluar dari tenggorokan bawah berharokat fathah, diikuti ya sukun yang keluar dari tengah lidah naik memantul ke langit-langit, maka di sini terjadi bacaan lin. Ada tak, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Bertemu dengan alif lam idgham syamsiyah. Alif dan lamnya tidak terbaca. Kemudian terdapat hamzah wasol. Kemudian huruf nun, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Karena nunnya bertasydid, maka hukum bacaannya gunna asli. Setiap dengung keluar dari hidung. Karena nunnya berharokat fathah diikuti alif layyinah, maka terjadi hukum bacaan mad tabi'i, panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Kemudian sin, ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah. Ya, tengah lidah naik memantul ke langit-langit. Dal, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Karena dalnya sukun dan berada di antara 2 huruf hidup, maka hukum bacaannya qalqalah sugroh. Bunyi pantulannya kecil. Ada kho, tenggorokan bagian atas. Lam, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Kemudian lamnya berharokat dhamma diikuti waw sukun yang keluar dari bibir. Maka hukum bacaannya mad tabi'i, panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Ada nun, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Fa, huruf bibir, yaitu perut bibir bawah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Karena fa-nya berharokat kasroh diikuti ya sukun yang keluar dari tengah lidah naik memantul ke langit-langit, maka di sini terjadi hukum bacaan mad tabi'i, panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Dal, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Kembali lagi, dal berharokat kasroh diikuti ya sukun yang keluar dari tengah lidah naik memantul ke langit-langit, maka kembali lagi terjadi hukum bacaan mad tabi'i, panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Nun, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Bertemu dengan lafdzul jalalah yang tipis karena nunnya berharokat kasroh. Kemudian terjadi juga alif lam idgham syamsiyah dan juga terdapat hamzah wasol. Lam, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Karena lamnya berharokat fathah berdiri, maka hukum bacaannya mad tabi'i, panjang 2 harokat, setiap panjang keluar dari rongga mulut. Ha, tenggorokan bagian bawah, hamzah koto atau hamzah berbentuk alif keluar dari tenggorokan bagian bawah. Fa, huruf bibir, perut bibir bawah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Waw, huruf bibir, karena wawnya berharokat fathah diikuti alif layyinah, maka terjadi lagi hukum bacaan mad tabi'i, panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Jim, tengah lidah naik memantul ke langit-langit. Karena jimnya berharokat fathatain dan kita wakafkan di akhir kalimat, maka hukum bacaannya mad iwad, panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Kemudian terdapat juga alif layyinah karena dia berfungsi sebagai tanda panjang setelah
jim yang berharokat fathatain. Jadi kaidahnya setiap huruf yang berharokat fathatain itu selalu diikuti oleh alif layyinah. Berbeda ketika misalnya ada huruf yang berharokat kasrotain ataupun dommatain, itu tidak ada alif yang selalu ikut setelahnya. Kemudian ada satu huruf yang meskipun dia tidak diikuti oleh alif, yaitu hamzah asli. Biasanya hamzah asli itu ketika dia berharokat fathatain di akhir, tidak harus ada alif yang ikut, tapi tetap terjadi mad iwad. Saya kira cukup pembahasan qiraatut tajwidil Quran pada surah An-Nasr ayat 2 ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.